Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematikanya. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua masih tetap semangat belajar di rumahnya. Gimana? Semangat ya belajar di rumahnya. Tugas-tugasnya harap dicicil. Apabila ada yang tidak paham atau tidak ngerti, silakan bertanya kepada ayah bundanya, kepada kakaknya. Kalau nggak paham juga, silakan bertanya kepada Pak Ikin melalui WA atau telepon datang langsung ya. Tapi kalau datang langsung ke sekolah harus ya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, pakai masker terutama, jangan lupa. Baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang luas permukaan tabung, luas permukaan limas. Sekarang kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut. Dalam kerucut kan di jaring-jaringnya ya, ini yang kayak topi ulang tahunnya. Nah, ini namanya selimut ya, selimut. Nah, ini bawahnya lingkaran. Jadi kalau gambarnya seperti ini, nah ini selimutnya nih, ini selimutnya. Nah, ini lingkarannya. Nah, jadi dalam kerucut itu ya ada namanya luas selimut kerucut, berarti luas ininya saja. Nih, luas ininya saja. Kalau luas permukaan kerucut berarti luas selimut ditambah dengan lingkaran ya, dengan lingkaran alasnya sebagai tutup ya, sebagai bawah alasnya. Baik anak sekalian. Nah, ini ditemukanlah rumus seperti ini ya. Ini namanya jari-jari kerucut. Ini namanya tinggi kerucut. Ini namanya garis pelukis. Nah, ini namanya garis pelukis. Ini namanya tinggi. Ini namanya sisi. Ini namanya jari-jari. Nah, kalau di dalam luas permukaan, nah tinggi tidak dipakai. Tapi yang dipakai adalah garis pelukis dan jari-jari. Dipakainya kalau mencari garis pelukis itu menggunakan rumus Pitagoras. Itu biasanya kalau dengan Pitagoras adalah pelajaran kelas 9 nanti ya, bangun ruang sisi lengkung. Kalau untuk SD biasanya S-nya sudah dikasih tahu. Ya, anak-anak kita lihat ke contoh soal ya, kita lihat ke contoh soal saja. Carilah luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut dari gambar berikut. Nah, lihat Ananda. Berarti ini jari-jarinya adalah 7 ya. Berarti ini S ya. S di tingginya. Tingginya nggak ada ya. Ini S-nya, garis pelukisnya 10, tingginya 7. Jari-jarinya 7, garis pelukisnya adalah 10. Nah, ini kan luas selimut kerucut. Pi kali R kali S. Nah, jari-jarinya kan 7. 7 itu kelipatan 7. Bisa dibagi 7. Maka Pi-nya menggunakan 22/7. 7 dibagi 7, 1. Ya kan? Berarti 22 kali 1 kali 10. Berapa? 220. Gitu ya. 220 cm persegi. Itu namanya luas selimutnya. Bagaimana dengan luas permukaan kerucut? Luas permukaan kerucut itu rumusnya Pi kali R dalam kurung R tambah S. Nah, jari-jarinya kan 7, maka Pi-nya menggunakan 22/7. 22/7 kali 7, tadi jari-jarinya kan 7. 7, S-nya 10. Berarti 7 ditambah 10. Ya, ingat S-nya 10 nih, S-nya 10 nih. Nah, sekarang 7 dibagi 7 berapa Nanda sekalian? 1 ya. Berarti 22 kali 1 tetap 22. Terus 7 tambah 10 adalah 17. Berarti 22 tambah 17, 374 ya. Paham Nanda sekalian? Contoh nomor 1 sengaja packing ngasih contoh. Baik Nanda, kita ke contoh soal nomor 2. Ini soalnya dalam bentuk soal cerita. Diameter kerucut 20 cm. Garis pelukisnya adalah 15 cm. Hitunglah luas selimut dan luas permukaannya dalam cm persegi. Nah, kita jawab. Diameternya kan 20. Berapa jari-jarinya? 20 dibagi 2, 10 cm. Tingginya 15 cm. Berapakah luas selimutnya? Gitu kan ya. Luas selimut kerucut itu rumusnya Pi kali R kali S. Jari-jarinya 10. Ya kan? Jari-jarinya 10. Kalau jari-jarinya 10 tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7. Kalau bukan kelipatan 7, maka Pi-nya menggunakan 3,14 ya.
karena bukan kelipatan 7. Menggunakan 3,14 berarti kali 10 kali 15. Ya, 3,14 kali 10, 31,4 kali 15, 31,4 ya. Dikaliin 15 hasilnya 471 cm persegi ya. Gitu. Karena apa? Karena ini pi-nya kenapa pakai 3,14? Karena jari-jarinya atau garis pelukisnya bukan kelipatan 7. Gitu. Yuk lanjutkan contoh yang luas permukaannya. Luas permukaannya adalah V kali R, R tambah S. Ya, V-nya karena jari-jarinya 10 bukan kelipatan 7, maka 3,14 kali 10, 31,4. 10 tambah 15, 25. Dikalikan deh. 3,14 kali 25. Berapa hasilnya? 785. Bagaimana? Kecepatan nggak Bapak menjelaskannya? Paham ya? Paham. Tidak paham ya bertanya. Ya, ikutin langkah-langkahnya di videonya berulang-ulang silakan. Terus kalau tidak paham maksud dan tujuannya silakan bertanya. Sekian dari Bapak ya. Tugasnya harap dicicil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.